Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 2 Korintus 12 ayat 7-9. Firman Tuhan mengatakan, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Hari ini kembali kita sharing tentang doa. Tapi sharing kali ini yaitu satu hal yang mungkin tidak banyak orang suka, tapi tidak ada salahnya untuk kita pelajari. Hari ini kita akan belajar bahwa doa itu mempunyai wilayah perbatasan. Ada banyak orang Kristen yang percaya bahwa doa itu tidak ada batasnya. Doa sanggup mengubah segala sesuatu. Saat kita lemah, kita bawa dalam doa. Saat kita dalam kondisi yang penuh dengan kemustahilan, kita masuk dalam doa. Doa mampu menjangkau segala sesuatu di luar perkiraan kita. Bukankah hal itu yang selama ini masuk dalam pemikiran kita? Ditanamkan oleh hamba-hamba Tuhan, dikhotbahkan di berbagai gereja. Dalam kisah yang kita baca ini, Rasul Paulus sebenarnya mengalami ada duri dalam daging. Dia bahkan sudah berdoa supaya utusan iblis itu mundur dari hidupnya. Ada yang berpendapat bahwa duri dalam daging ini satu kelemahan tubuh atau sakit tertentu yang dialami oleh Rasul Paulus. Bayangkan, Rasul Paulus yang dalam pelayanannya sudah sering melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan sapu tangannya pun pernah dipinjam untuk menyembuhkan yang sakit. Dia juga pernah membangkitkan orang yang mati. Lalu mengapa untuk berdoa bagi sakit yang dia alami sendiri, dia tidak bisa sembuh? Dia mengalami satu kelemahan fisik yang diizinkan oleh Tuhan. Dia sampaikan bahwa utusan iblis itu tidak segera undur dari dirinya. Hal ini dia sadari supaya dia tidak sombong, tidak tinggi hati, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Kalau misalnya dia mengalami hal yang sempurna, tanpa cacat celah, semua penyakit dan kelemahan beres, bisa jadi dia akan berani berkata, "Aku adalah hamba Tuhan yang luar biasa, yang paling baik dari yang lain. Saya bisa melakukan banyak mujizat, saya bisa melakukan kesembuhan." Bagaimanapun, yang lebih tahu bagaimana membatasi doa Paulus adalah Tuhan sendiri. Dia berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Tanpa kita sadari, doa itu sebenarnya mempunyai wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan ini yang akan berkata, "Stop, untuk yang ini doa Anda tidak bisa dilanjutkan." Atau, "Mohon maaf, doa Anda tidak bisa dipenuhi." Wilayah perbatasan itulah yang disebut dengan kehendak Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Dalam kondisi tertentu, Anda bisa berdoa sampai sesuatu yang terbaik terjadi atas hidup Anda. Tapi dalam satu kondisi tertentu pula, Anda akan tahu bahwa ternyata memang ada hal tertentu yang Tuhan belum izinkan terjadi. Dibutuhkan pemahaman dan pengertian yang luar biasa sampai kita sadar bahwa cukup saya menyerah saja pada kehendak Tuhan. Ada waktunya kita tidak perlu ngotot, tidak perlu ngeyel sama Tuhan. Kadang-kadang kita juga tahu, oh ya sudah, saya tidak akan lanjutkan lagi. Beberapa kali saya diminta untuk berdoa bagi orang yang sakit parah. Pihak keluarga minta supaya terjadi mujizat sehingga disembuhkan secara sempurna.
Namun dalam hati yang paling dalam, dari hati saya yang paling dalam, saya tahu Roh Kudus berkata, dia tidak mungkin sembuh. Dia akan meninggal. Kalau sudah punya pesan Tuhan seperti itu, saya tentu tidak berani ngotot berdoa supaya sembuh. Saya hanya berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi. Oleh karena tidak semua orang bisa siap menerima kalau dikatakan, dia tidak akan sembuh, tapi meninggal. Kan nanti akan berantakan, akan kacau, akan membuat orang jadi lemah kalau hal yang seperti itu disampaikan. Karena itu saya seringkali berkata, saya seringkali berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi atas kesehatannya. Itu kalau saya sudah dapat pesan Tuhan tertentu. Tapi pada beberapa orang yang bisa diajak sharing dengan baik, biasanya mereka akan berkata, Pak, bagaimana kalau kita doakan penyerahan saja pada Tuhan, supaya Tuhan bawa pulang. Kalau sudah begitu, saya berani berdoa supaya Tuhan panggil dia pulang. Tidak lama, biasanya akan meninggal dunia. Lupa apakah tidak berarti kita boleh minta berdoa kesembuhan mujizat terjadi? Tapi ada kalanya juga ketika kita tahu bahwa harapan hidupnya tidak lama, ya sudahlah, kita serahkan pada Tuhan. Bagaimanapun doa punya wilayah perbatasan. Bisa jadi Tuhan belum izinkan sesuatu yang baik untuk kita alami, supaya kita ini senantiasa berharap pada Tuhan, tidak semaunya sendiri, dan hidup dalam kerendahan hati. Kalau satu kebutuhan keuangan belum dibereskan oleh Tuhan, bisa jadi Tuhan masih mau kita nyembah Tuhan, atau masih mau kita cari wajah Tuhan selalu, dan berharap pada Tuhan senantiasa. Bayangkan, kalau Anda satu kali berdoa, lalu satu masalah keuangan langsung dibereskan. Dengan bangga Anda akan berkata, setelah saya berdoa, saya dapat pertolongan Tuhan, ada yang tergerak membantu saya, dan sebagainya. Besoknya, Anda akan datang lagi berdoa dengan tujuan yang sama, minta berkat. Oleh karena itu, seringkali doa kita ditunda jawabannya. Supaya hati ini tetap berharap pada Tuhan. Supaya kita tetap mencari hati Tuhan. Supaya kita tetap menginginkan Dia, lebih dari semua berkatnya. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Adakah doa yang tertunda, belum terselesaikan? Atau bisa juga kita mengalami kegagalan tertentu, padahal sudah berdoa. Bisa jadi Anda sedang memasuki wilayah perbatasan doa. Saat itu, sebaiknya kita berkata, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Ada kalanya ketika berdoa, kita mengalami mujizat yang ajaib. Ada kalanya juga kita mengalami batasan-batasan tertentu. Jangan kecewa dengan Tuhan. Satu kali kita akan melihat bahwa ternyata pilihan Tuhan, kehendak Tuhan, ternyata ada maksud baik, lebih dari yang kita pikirkan dan kita bayangkan selama ini. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami belajar sesuatu yang baru pada hari ini, bahwa doa itu memiliki wilayah perbatasan. Doa memiliki hal tertentu yang tidak bisa kami lampaui. Bahwa ternyata Tuhan, kehendak-Mu itulah yang harus kami ikuti. Kedaulatan-Mu itulah yang harus kami taati. Bukan kemauan kami, bukan keinginan kami, bukan sekedar apa yang menjadi bayangan dan harapan kami. Tapi dalam doa kami juga menserahkan pada kehendak Tuhan yang terbaik, yang tepat, yang sempurna menurut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kasih-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu bagi setiap anak-anak-Mu, untuk kami berjalan dalam tuntunan Tuhan dengan benar, dengan tepat, tidak semaunya sendiri, tapi tetap terarah sesuai dengan yang firman Tuhan ajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu, kebaikan-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu, mulai pagi sampai malam, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mau taat pada Tuhan, dengan sadar bahwa dalam doa kita juga punya wilayah perbatasan. Salam dari Salki Rarjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.